2 Samuel 13 ayat 1-22. Amnon dan Tamar. Absalom putra Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Amnon putra Daud dari istri yang lain jatuh cinta kepada Tamar dan ingin tidur bersamanya. Tetapi itu mustahil baginya karena Tamar belum kawin dan tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Amnon terus-menerus memikirkan hal itu sampai akhirnya ia jatuh sakit. Amnon mempunyai seorang sahabat yang sangat cerdik, namanya Yonadab, anak Simea, abang Daud. Yonadab berkata kepada Amnon, "Pangeran, mengapa setiap hari engkau kelihatan begitu sedih? Ada apa?" Jawab Amnon, "Aku jatuh cinta kepada Tamar, adik Absalom saudaraku itu." Lalu kata Yonadab kepadanya, "Itu mudah saja. Berbaringlah di tempat tidur dan buatlah seolah-olah sedang sakit. Jika ayahmu datang menengokmu, katakan kepadanya, 'Ayah, izinkanlah Tamar datang supaya diberinya aku makan. Jika aku dapat melihat dia memasak makanan itu di sini, aku bisa makan.'" Kemudian Amnon berbaring di tempat tidur seolah-olah sakit. Ketika Raja Daud datang menengoknya, Amnon berkata kepadanya, "Ayah, izinkanlah Tamar datang untuk memasak kue di hadapanku di sini. Nanti aku akan mau makan." Kemudian Daud mengirim pesan kepada Tamar di istana, katanya, "Pergilah ke rumah abangmu Amnon dan buatlah makanan untuk dia." Lalu Tamar pergi ke sana dan mendapati Amnon berbaring di tempat tidur. Tamar mengambil sedikit adonan, lalu di depan Amnon ia menyiapkan kue untuk dipanggang. Setelah itu, dikeluarkannya kue itu dari panci dan dihidangkannya. Tetapi Amnon tidak mau makan. Ia berkata, "Suruhlah semuanya keluar dari sini." Setelah semua orang keluar dari kamar itu, berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah kue-kue itu kemari ke tempat tidurku dan suapilah aku." Tamar menurut. Tetapi ketika Tamar mengulurkan kue itu kepadanya, Amnon memegang gadis itu sambil berkata, "Dek, mari tidur bersamaku." "Ah, jangan bang," jawab gadis itu. "Janganlah kau paksa aku melakukan hal yang sehina itu. Hal seperti itu tak pernah dilakukan di Israel. Jika terjadi begitu, kemana aku harus menyembunyikan mukaku? Lagi pula, engkau pun akan dihina orang di Israel ini. Sebaiknya engkau bicarakanlah dengan raja. Pasti raja akan setuju aku menjadi istrimu." Tetapi Amnon tidak mau menurut, dan karena ia lebih kuat, dipaksanya adiknya itu dengan kekerasan, lalu diperkosanya. Tetapi sudah itu Amnon sangat benci kepada Tamar, dan kebenciannya itu lebih besar daripada cintanya semula. Lalu ia berkata kepada adiknya itu, "Keluar!" Tamar menjawab, "Ah, mengapa begitu bang? Kalau kau usir aku, kejahatan itu lebih besar daripada hal yang telah kau lakukan tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan. Ia memanggil pelayan pribadinya lalu berkata, "Bawalah perempuan ini keluar dan kuncilah pintu." Pelayan itu melakukan perintahnya itu. Pakaian Tamar adalah jubah panjang yang berlengan panjang. Pada zaman itu, putri-putri yang belum kawin biasanya memakai pakaian seperti itu. Lalu Tamar menaruh abu di kepalanya, menyobek jubahnya, dan pergi sambil menutup mukanya dengan kedua tangannya, serta menangis pilu. Ketika Absalom melihat, bertanyalah ia, "Apakah Amnon tadi melanggar kehormatanmu?" "Sudahlah adikku, jangan kau pikirkan lagi. Kan dia abangmu. Jadi janganlah beritahukan hal itu kepada siapa-siapa." Lalu Tamar mengasihkan diri di rumah Absalom, dan ia sangat sedih serta kesepian. Raja Daud mendengar tentang peristiwa itu, dan ia menjadi sangat marah. Absalom dendam sekali kepada Amnon, dan tidak mau lagi berbicara dengan dia, karena ia telah memperkosa Tamar adiknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.